Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Baik? Tetap semangat? Tentunya harapan kita semua, kita selalu ada dalam keadaan yang baik, semangat, ya sehat. Bukan begitu, Pak Nathan? Yes, betul sekali Pak Pendeta. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam acara ini saya ditemani oleh perwakilan dari Komisi Peribadatan, dalam hal ini adalah Bapak Nathan. Dan hari ini kita akan diberikan sebuah informasi ya, sebuah penjelasan yang menurut saya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan langsung saja fokus kepada percakapan kita saat ini dan seutuhnya Pak Nathan, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Anda. Kira-kira apa yang akan Anda sampaikan, informasikan kepada segenap warga jemaat GKJ Salatiga. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Pendeta Yosi. Ya. Pak Yosi, Bapak Ibu dan segenap warga GKJ Salatiga yang saya kasihi. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada persidangan klasis Salatiga bagian utara pada tanggal 4 Maret Pak, tahun 2023 ini, dan juga pada persidangan Majelis Gereja GKJ Salatiga pada bulan Juni 2023, Majelis GKJ Salatiga memutuskan untuk kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus yang mengikut sertakan warga baptis anak, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dalam video ini kita akan mendengarkan sosialisasi singkat dan teknis pendadaran ya bagi segenap warga jemaat yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus yang melibatkan anak pada tanggal 29 Oktober ya, 2023 yang akan datang. Betul, Pak. Ya. Iya. Nah. Iya, betul sekali Pak Pendeta. Jadi sakramen perjamuan kudus yang melibatkan warga baptis anak itu kita laksanakan dengan suatu kesadaran Pak, bahwa rahmat Allah itu untuk semua orang, termasuk anak-anak yang telah menerima sakramen baptis. Nah, sakramen baptis dan perjamuan kudus seperti kita pahami bersama bahwa sakramen-sakramen tersebut merupakan tanda penyelamatan, pemeliharaan dan perayaan iman warga gereja termasuk anak-anak, Pak. Nah, pada sakramen perjamuan kudus yang mengikut sertakan warga baptis anak ini, Pak, diharapkan muncul ruang baru sebagai suatu sarana pertumbuhan iman dari anak-anak, begitu Pak. Sekaligus juga bagi kita itu menumbuhkan kesadaran sebagai komunitas yang terdiri dari gereja, keluarga, orang tua, komisi-komisi ataupun pelayan-pelayan yang ada di GKJ Salatiga tentang pentingnya bagaimana kita membina dan memelihara iman anak-anak kita, Pak. Baik Pak Nathan. Tadi di awal Anda menyampaikan ada semacam teknis ya? Iya. Teknis pendadaran. Iya. Kira-kira bisa Pak dijelaskan secara singkat teknisnya bagaimana dan bagaimana cara mendadar keluarga, khususnya anak-anak kita yang nantinya akan ikut dalam perjamuan kudus ya? Baik Pak Pendeta Yosi. Jadi di sini yang berperan besar adalah keluarga dan orang tua, Pak, tentu saja dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi nanti setelah orang tua maupun keluarga menerima pendadaran dari majelis, orang tua dan keluarga inilah yang akan melakukan pendadaran untuk anak, yang akan mempersiapkan anak-anak.
ataupun cucu-cucunya Pak untuk mengikuti perjamuan kudus yang melibatkan warga baptis anak. Nah tentu saja sebelum kita melakukan pendadaran itu kita harus tahu dulu Pak tujuan pendadaran itu terutama bagi anak-anak kita. Ya, harus. Ya, jadi tujuan pendadaran bagi anak-anak kita itu yang pertama Pak, supaya anak-anak dapat mempersiapkan diri sebelum mereka maju ke meja perjamuan kudus Tuhan. Kemudian yang kedua, anak diharapkan dapat mengerti bahwa semua orang itu berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali karena adanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kehidupan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, anak dapat mengakui kesalahannya dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dan yang terakhir Pak Yosi, setelah anak-anak itu memahami bahwa Tuhan Yesus merupakan juru selamatnya, anak-anak dapat mengucap syukur atas penyelamatan yang telah dia terima dan kemudian berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pak. Begitu Pak intinya. Jelas sekali ya Pak Nathan, Bapak Saudara sekalian. Mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana Pak? Iya, teknisnya. Jadi saya mengajak Pak Pendeta Yosi dan tentu saja seluruh warga Jemaat GKJ Salatiga untuk bersama-sama kita akan melihat tayangan video yang mensimulasikan bagaimana cara kita melakukan pendadaran untuk anak-anak kita. Jadi mari kita saksikan bersama Pak. Oke, mari kita saksikan bersama. Aku pulang. Ayah sudah pulang. Iya Bu, baru saja ini. Gini loh ya, kemarin kan kita sudah menerima pendadaran dari majelis untuk perjamuan kudus besok minggu. Terus kapan kita akan mengadakan pendadaran untuk mempersiapkan kakak dan adik? Wah iya Bu, hampir saja ayah lupa. Untung ibu mengingatkan. Ya bagaimana kalau nanti setelah kita makan malam, kita pendadaran untuk adik dan kakak? Boleh, tapi jangan kemalaman ya, nanti adik keburu ngantuk. Ya, nggak malam-malam kok. Ada apa toh ya, Bu? Kok kita kumpul di sini? Iya Kak, kita hari ini, malam ini kita akan melakukan pendadaran untuk perjamuan kudus besok minggu. Perjamuan kudus itu apa toh, Bu? Perjamuan kudus itu makan roti sama minum anggur. Wah, asik! Senang ya, Dek? Ya, perjamuan kudus itu bukan hanya tentang makan roti dan minum anggur. Tapi perjamuan kudus merupakan sarana pemeliharaan iman kita. Dalam perjamuan kudus, kita diingatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Begitu. Nah, betul itu kata ayah. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum ikut perjamuan kudus. Ayo ya, kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Ayo, kita berdoa bersama-sama ya. Ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk mengadakan pendadaran bagi anak-anak kami. Tuhan tolong kami, sehingga kami layak untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Tuhan, persiapkan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh hadir mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kakak sama adik masih ingat nggak cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, dan Tuhan Yesus rela menjadi seperti manusia untuk apa? Adik ingat nggak? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Iya betul, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi setiap dari diri kita adalah berdosa. Ayah, ibu, kakak, adik, semua dari manusia itu berdosa. Nah, supaya manusia yang berdosa ini bisa selamat, Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, betul yang dikatakan Ibu. Dalam perjamuan kudus itu kita diajak untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dalam perjamuan kudus nanti kita akan menerima roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Nah, jadi kita akan diingatkan, diajak kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam menyelamatkan kita dari dosa. Begitu anak-anak. Oh iya, kakak jadi ingat satu cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia dan melakukan banyak sekali mukjizat. Iya. Dan juga Tuhan sayang dengan manusia, Ia rela untuk menebus kesalahan manusia dan dosa-dosa manusia hingga Ia bisa disalibkan. Wah, kakak pintar sekali. Iya betul, memang sebelum perjamuan kudus kita memang harus mempersiapkan diri kita supaya kita bisa bertobat, kita mengakui kesalahan kita dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sebentar, Ibu ingat, tadi Ibu bentak-bentak kakak karena kakak nggak bantuin Ibu tadi. Ibu minta maaf ya kak, karena tadi bentak-bentak kakak. Iya, kakak juga minta maaf ya sama ayah. Tadi kakak bilang belum dikasih uang sama ibu, tapi ternyata sudah. Kalau adik bikin kesalahan nggak tadi? Iya Bu, tadi adik udah nakal di sekolah, gangguin temen adik yang lagi main. Loh, terus adik sudah minta maaf belum? Sudah kok Bu. Wah, pintar sekali. Ya. Iya, karena kita sudah saling. Oh iya, ayah juga minta maaf dulu. Tadi waktu nyuruh kakak ambilkan minum tadi juga sempat marah-marah tadi. Oh iya. Maafkan ya kak ya. Iya, karena kita sudah saling mengakui kesalahan, kita sudah saling memaafkan, yang pasti jangan diulangi lagi ya. Ya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita berdoa? Mungkin ayah bisa pimpin dalam doa. Oh iya. Jadi mari kita berdoa supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri dan menjaga hati sampai pada hari besok kita mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan pimpin kami untuk melakukan pendadaran bagi anak-anak kami. Kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan akan layakkan kami untuk hadir dan ikut di dalam meja perjamuan. Sehingga ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, iman kami semakin terpelihara dan kami percaya akan semakin kokoh dan semakin teguh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, besok jangan lupa kita bangun pagi, terus bersiap-siap, kemudian nanti kita sama-sama berangkat ke gereja, terus ikut ibadah. Jangan lupa adik dan kakak nanti tidak boleh rame, ya, ikuti ibadah dengan hikmat sehingga perjamuan kudus yang kita ikuti bisa kita hayati.
Begitu ya, anak-anak, Ibu. Iya. Ya. Nah, Pak Yosi, demikian tadi telah kita saksikan video singkat tentang bagaimana cara kita melakukan pendadaran untuk anak-anak kita. Namun demikian, apa yang telah kita tayangkan ini dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing, Pak. Begitu. Oke, Bapak Ibu, saudari dan anak-anakku sekalian, sudah sangat membantu ya video singkat tadi tentang teks pendadaran. Semoga ini bisa menolong setiap keluarga ya, ayah, ibu, anak-anak untuk dapat mempersiapkan diri, mendadar diri sebelum kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, secara khusus yang melibatkan warga baptis anak. Begitu Pak ya? Betul sekali Pak. Ya. Pendeta. Oke Bapak Ibu, saudari, anak-anak sekalian, segenap warga Jemaat Gereja 3, demikian kebersamaan dengan kita, dan perkenankan saya ingin menutup ya acara ini dengan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep Pak. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Cakep. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Pasti cakep. Oke, saya Prita Yosi. Saya Nathan. Oke, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Ya.